Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3 surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Pertanyaan, apakah kalau yang menyampaikan berita itu orang yang kita kenal sebagai orang yang amanah, kita tidak perlu memeriksa dengan teliti yang disampaikan, Ustaz? Yang dilihat itu isi beritanya. Sekalipun yang menyampaikan berita itu sudah sangat kita kenal, tapi kalau isi beritanya itu mengandung kejanggalan, apalagi mengumbar aib saudara yang lain, jangan langsung ditelan mentah-mentah, ditabayunkan dulu. Sekalipun yang menyampaikan sudah sangat kita kenal. Tapi kalau kemudian isi beritanya menceritakan aib seseorang atau memfitnah seseorang atau mengajak kita membenci seseorang, maka ditabayunkan dulu. Kalau ternyata tidak betul, sekalipun orang itu sudah sangat kita kenal, maka pada diri orang itu ada sifat-sifat kefasikan, karena membawa informasi yang isinya bohong, isinya fitnah, isinya dusta. Maka jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dicek dulu kalau isi beritanya itu jelek-jelekan orang lain dan lain sebagainya, itu dicek beritanya. Kalau toh isinya betul dan orang yang sudah kita kenal kemudian ngajak kita ghibah, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin katakan pada dirinya, ma yakunu lana an natakallama bihada. Tidak sepantasnya bagi kita untuk membicarakan ini. Coba diingat ayatnya tuh, Quran surat An-Nur. Surat An-Nur, saya baca dari ayat 12. Ya. Laula idz sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'azim. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim.
laula walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya, ini. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya dah. Kalau ada orang yang datang pada kita membicarakan aib seseorang, menjelek-jelekan aib atau menjelek-jelekan orang lain, mengajak kita untuk membenci seseorang, katakan pada pembawa berita itu, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Dalam sabda Rasulullah, kalau toh informasinya betul, itu namanya ghibah. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang disebut ghibah? Ghibah itu zikruka akhuka bima yakroh. Kamu menyebut aib saudaramu dengan apa yang dia benci. Lah kalau aib kita itu disebut oleh orang lain, kita itu kan benci juga, tidak suka. Lah apalagi kita menyebut aib saudara kita, sama. Kalau saudara kita tahu aibnya disebut-sebut, dia juga tidak suka. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika yang kami sebut-sebut itu betul-betul ada pada fulan? Maka jawab Nabi, kalian telah menghibahnya. Tapi kalau sampai yang disebut itu tidak ada pada diri fulan, faqad bahat tahu, sungguh kalian telah berbuat kebohongan yang besar. Mau menyebut aib kalau itu betul ada pada saudara kita, kita terkena ghibah, melanggar larangan ghibah. Apalagi kalau isinya tidak betul, maka menurut Nabi kita terkena, telah melakukan satu kebohongan yang besar. Maka yang dilihat isi beritanya. Siapapun penyampainya, kalau isi beritanya tidak benar, maka penyampai itu memiliki sifat kefasikan. Siapapun itu, tanpa kecuali, baik yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kalau kita percaya, kita telan mentah-mentah begitu saja, potensi besar kita akan menimpakan madharat pada orang yang sedang dibincangkan. Kadung percaya, kadung ikut membenci, kadung ikut tidak mau ketemu dan lain sebagainya, ternyata
beritanya bohong, kita timpakan madarat pada fulan, maka nanti kita menyesal di hadapan Allah. Maka lihat siapa yang mengatakan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ungduru ila maqala wala tanduru ila man qala. Lihat apa-apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekalipun sudah dikenal ini orang baik, tapi kalau isi beritanya bohong, berarti dia menyimpan sifat kefasikan. Karena orang yang betul-betul baik tidak mungkin memberikan berita bohong. Ya, ada lagi.